Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Roma pasal 1, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebagai pengikut Kristus yang telah diselamatkan oleh Allah dari perhambaan dosa, sejatinya hidup kita adalah hidup yang terus mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Kita yang dulunya hidup dalam ketidakbenaran, menjadi hamba dosa, telah dibenarkan oleh Allah melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, supaya menjadi hamba kebenaran. Dan hidup dalam kebenaran Kristus adalah pekerjaan yang tidak mudah. Bahkan itu adalah pekerjaan yang paling sulit kita lakukan. Sampai akhir hidup kita tidak akan pernah bisa melakukannya dengan sempurna. Dan tanpa Kristus, kita tidak bisa melakukannya, karena bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, bukan karena baik kita, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, iman yang berserah kepada kuasa dan kekuatan Kristus. Kita dikuatkan untuk berjalan dalam kebenaran Kristus dalam hari-hari kita, melalui tuntunan firman Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Dan dalam banyak peristiwa dan pengalaman hidup menunjukkan bahwa banyak pengikut Kristus yang gagal mempertahankan imannya di tengah-tengah berbagai persoalan dan pergumulan hidup yang silih berganti, dan dalam perjuangannya untuk mengalahkan dunia ini. Banyak pengikut Kristus yang gagal mengalami kuasa dan kekuatan Tuhan, gagal mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan gagal meraih janji Tuhan oleh sebab iman yang rapuh, iman yang ambruk di tengah jalan, dan iman yang tidak tahan uji. Dan sekarang, bagaimana kita memelihara, mempertahankan, dan mengalami pertumbuhan iman setiap hari? Bagaimana kita dalam kehidupan keseharian kita tidak mengalami selalu jatuh di dalam iman? Dan bagaimana supaya kita dapat bertahan stabil di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sekalipun musim silih berganti, sekalipun situasi dan keadaan bisa berubah menjadi buruk. Dan memang kekuatan kita terbatas dan tidak terandalkan. Bahkan kita sangat lemah, tak terandalkan hidup kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, jangan pernah berjalan sendirian. Jangan mengandalkan kekuatan kemanusiaan kita. Sebab tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak pernah akan menjadi apa-apa. Oleh sebab itu, mari kita selalu berserah, bergantung, dan mempercayai Tuhan. Dan itu adalah pilihan yang paling tepat bagi kita dalam mempertahankan iman kita di dalam Kristus. Sebab hanya bersama Tuhan kita beroleh kemenangan. Kita beroleh kekuatan, bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita,
bukan karena baik kita, tetapi semua karena kekuatan Allah. Dan itu yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan kepada kita semua pengikut Kristus. Bagaimana sejatinya hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus menyaksikan apa yang telah dialaminya secara pribadi. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus telah merubahnya dari seorang penganiaya pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus yang sungguh sejati. Dia seorang yang dulunya tidak hidup dalam Injil, telah menjadikan Injil menjadi sumber kehidupannya. Dan Paulus mengalami hidup yang berbeda, hidup yang sudah diubahkan di dalam Injil, menjadi orang yang percaya, yang telah diselamatkan di dalam Kristus. Paulus menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang telah mengalami kuasa dan kekuatan di dalam Kristus. Dan Paulus ingin supaya setiap orang percaya mengalaminya juga, sebagaimana Rasul Paulus mengatakan dalam firman ini, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Paulus ingin supaya kita semua pengikut Kristus hidup dalam Injil Kristus, sebab Injil Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman-lah yang menuntun kepada iman. Di dalam firman ada kebenaran yang memerdekakan. Firman sangat sanggup menguatkan kita, karena di dalamnya nyata kuasa Tuhan. Sebab firman itu adalah kekuatan Allah. Dengan firman Tuhan, kita dapat mengalahkan tipu daya iblis setiap waktu. Dengan firman yang kita hidupi, menuntun kita pada kebenaran Kristus. Dengan firman yang kita hidupi, itu menjadi pengharapan baru yang selalu menguatkan kita saat kita lemah. Dengan firman yang kita hidupi, itu menjadi hikmat dalam setiap pilihan-pilihan hidup, setiap waktu dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Sebab selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu diperhadapkan setiap waktu pada dua pilihan hidup. Dan kita sebagai orang yang hidup dalam firman akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memilih dan menetapkan pilihan pada pilihan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Firman itulah kekuatan Allah yang menguatkan kita. Dengan demikian, memang tidak ada pilihan lain yang terpenting di atas segalanya untuk mempertahankan iman adalah dengan makan firman Tuhan setiap waktu. Tidak ada cara lain supaya kita sungguh dimampukan bertahan dalam iman kita, yaitu hanya melalui hidup memakan firman Tuhan setiap waktu, tentu dengan tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Dan itulah yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Kita terus belajar
untuk mau dirubah, diperbaharui oleh Tuhan melalui firman yang kita hidupi setiap waktu dan setiap hari dalam kehidupan keseharian kita, apapun yang sedang kita lakukan. Kita tidak pernah melepaskan hidup kita dari Injil Kristus, sebab di dalam Injil itulah kita mengalami pembaharuan. Kita diberikan oleh Tuhan kuasa dan kekuatan untuk mengalami pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus. Dan di belahan dunia ini, banyak orang Kristen masih tidak suka baca Alkitab. Bagi mereka, Alkitab hanya sekedar buku tebal yang membosankan, yang hanya berisi dongeng nabi-nabi, serta perkataan-perkataan kejadian yang aneh yang sulit untuk dimengerti. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang belum dicerahkan oleh kebenaran. Orang-orang tersebut masih hidup diperbudak oleh pandangan dan cara hidup duniawi yang belum diselamatkan. Dalam firman Tuhan dikatakan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus." Saat kita membaca Alkitab, memakan firman sebagai kebutuhan pokok setiap waktu, ada kuasa dan kekuatan Kristus dalam hidup kita. Kita lebih tenang, kita lebih kuat, lebih positif, lebih fokus memperbaiki diri setiap waktu, tidak gampang stres, lebih mudah mengendalikan pikiran dan perasaan, dan lain sebagainya. Lakukanlah. Makanlah firman Tuhan setiap hari. Alami kuasa dan kekuatan Tuhan. Dan buktikanlah. Kemudian bagi dan beritakanlah kepada orang lain. Sebagai kesaksian hidup kita, kita mengalami kuasa dan kekuatan Allah melalui Injil Kristus yang hidup dan kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Memang Injil adalah kebodohan bagi orang-orang dunia, karena mereka memang tidak akan dapat menerimanya sampai Roh Kudus menjamah hatinya. Dan kita patut bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mana kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh karena iman. Kita telah dicerahkan untuk dapat menerima Injil, yakni kebenaran Tuhan, sebagai suatu sukacita besar karena kasih Tuhan. Dan kita tidak mungkin sanggup mengerti firman kebenaran itu dengan kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga menjadi hal yang mutlak untuk dapat belajar firman, kita harus selalu libatkan Roh Kudus untuk membantu kita mengerti akan firman, untuk membantu kita mengalami firman itu hidup dan berkuasa dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena kekuatan kita. Jangan pernah andalkan diri kita untuk memahaminya dan mengalaminya. Kita harus selalu bekerja sama dengan Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Dan saat diri kita penuh dengan firman, dengan Injil, maka sudah barang tentu kita dapat dengan mudah mematahkan kuasa iblis dan terhindar dari kejatuhan. Dan setiap waktu, mulailah kehidupan yang intim dengan Allah Bapa kita
dengan memiliki rasa haus akan firman Tuhan. Mintalah Roh Kudus setiap kali kita hendak membaca firman Tuhan, agar kiranya firman itu tidak hanya berlalu begitu saja, seperti tulisan-tulisan novel atau buku dunia lain, tetapi firman harusnya menjadi kekuatan dan memberikan kehidupan sejati dalam roh dan jiwa kita. Jasmani kita butuh nutrisi melalui makanan yang kita santap setiap hari supaya kita kuat dan sehat. Sama juga, rohani kita butuh nutrisi, makanan melalui firman Tuhan supaya roh dan jiwa kita kuat dan sehat menghadapi kenyataan hidup yang kadang sering tak terduga. Sebab iman yang kuat dibangun dari setiap firman yang kita hidupi melalui penyertaan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam firman Tuhan dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu, kurangi mendengar hal-hal yang tidak membangun iman kita, dan dengarlah firman dan khotbah-khotbah yang membangun iman kita setiap waktu. Semakin banyak kita mendengar firman, itu jauh lebih baik daripada kita tidak mendengar sama sekali. Dengan firman, hidup kita akan diubahkan dalam segala hal untuk menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Karena firman itu adalah sungai kehidupan bagi setiap orang yang memilikinya dan menghidupinya. Sikap hidup dan perbuatan kita benar-benar akan menjadi baru dan memuliakan Tuhan ketika kita sungguh menikmati dan mengalami firman Tuhan setiap waktu. Dan berkomitmenlah untuk hidup di dalam Kristus, hidup di dalam firman dengan konsisten, bukan musiman lagi, tetapi dengan sengaja dan sungguh-sungguh memakan firman Tuhan setiap waktu. Berarti kita sedang menanam benih-benih ilahi ke dalam jiwa dan roh kita, yang tentunya akan mentransformasi hidup kita sehingga berkenan kepada Tuhan. Dan tetap waspada dan pelihara hati kita menjadi tanah yang baik untuk tempat tumbuh setiap firman yang kita dengar, yang kita baca, sehingga berbuah banyak dan berlipat ganda. Bukan lagi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bukan semangat di awal mendengar, kemudian patah di tengah jalan. Dan bukan lagi musiman. Tetapi kita sungguh-sungguh berkomitmen hidup dan menghidupi firman Injil Kristus, dan itu menjadi kekuatan dan memberikan kuasa kepada kita untuk hidup menjadi hamba kebenaran dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan kita perhatikan ini, tingkat perbuatan orang-orang percaya sungguh mencerminkan sudah sejauh mana iman mereka. Iman sangat terkait dengan perbuatan, dan memang hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah sama dengan mati. Karena memang sangatlah tidak mungkin bagi orang yang beriman tetap tidak memiliki perbuatan yang mencerminkan imannya tersebut. Semakin iman kita mengalami pertumbuhan yang sangat baik, otomatis perbuatan kita juga mencerminkan buah dari keimanan kita tersebut. Semakin kita sungguh serius dan setia
hidup dalam firman Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus, maka iman kita akan terus mengalami pertumbuhan di dalam kekuatan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, taruhlah perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan di dalam dirimu, maka engkau akan melihat betapa kasih dan kekuatan Tuhan akan menuntunmu pada pertumbuhan iman yang luar biasa. Dan kita ingat, Alkitab bukanlah buku biasa. Alkitab adalah buku kehidupan, tentang kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita selalu belajar dari Alkitab, bagaimana supaya kita selamat dan nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Dan setiap hari, mari kita jadikan Alkitab firman Tuhan menjadi sumber kehidupan kita. Maka kuasa, kekuatan, dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bukan kita lagi yang hidup dalam diri kita, melainkan Kristus yang hidup melalui kita, dengan hidup tunduk taat di dalam firman Tuhan. Benar, akan selalu ada masa dan musim bagi kita untuk berdiri dan mengalami hal-hal yang tidak terduga, yang tidak kita inginkan. Untuk hal ini, kita pastikan kita tetap hidup melekat di dalam Tuhan, melalui firman-Nya, dalam penyertaan Roh Kudus, supaya kita tetap hidup dalam iman yang kokoh di dalam Kristus, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sebesar apapun badai kehidupan yang datang dalam kehidupan kita, pastikan kita tetap bertindak benar di hadapan Tuhan. Dan mari kita jadikan firman Tuhan untuk merubah cara pikir kita, untuk merubah cara pandang kita, untuk merubah cara kita berbicara, untuk merubah cara kita bertindak dan berbuat. Semakin banyak waktu kita jalani di dunia ini, semakin lama kita hidup di dalam Injil Kristus, kita semakin mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita, mengalami pertumbuhan iman yang lebih baik. Setiap waktu dan setiap hari kita terus berubah dan semakin serupa dengan Kristus. Kita ingat, bacalah Alkitab yang pertama dan utama untuk mentransformasi hidup kita, hati kita secara pribadi. Sebab ada sebagian orang Kristen membaca Alkitab berharap dengan tujuan supaya orang lain berubah. Suaminya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Sementara dirinya tidak mengalami pembaharuan. Mari kita alami kuasa dan kekuatan Allah melalui Injil Kristus yang kita hidupi setiap waktu, dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus, percaya kepada Kristus, bergantung kepada Kristus. Kita dituntun, diajar, dibimbing, dibaharui, dibentuk, dan mengalami pertumbuhan iman setiap waktu. Kita yang telah diselamatkan melalui Injil Kristus menjadi sungguh-sungguh benar selamat di dunia dan di akhirat. Mari kita alami Kristus sungguh hidup dan berkuasa dan berkarya dalam setiap aktivitas keseharian kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab kita. Jadikan Alkitab menjadi sumber kehidupan kita yang menghidupkan dan menguatkan, sehingga setiap waktu kita dimampukan oleh Tuhan tetap bertahan setia benar dari setiap proses perjalanan yang kita alami dan lewati di dunia ini. Hanya melalui iman di dalam Injil Kristus, kita dimampukan untuk tetap hidup benar dan menjadi hamba kebenaran selama kita masih hidup di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.